Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba memaparkan tentang tugas RPP, tugas 6 lokakarya, yaitu membuat RPP 1. Nah, ini adalah contoh RPP yang diberikan dari LPTK. Nah, langkah penyusunan RPP. Yang pertama, kita harus membuat identitas atau identitas pelajaran. Nah, contoh ini adalah salah satu format gabungan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 dan nomor 22 tahun 2016 untuk pedoman serta kelengkapan komponen-komponen dan sistematis. Nah, yang pertama yaitu kita menuliskan identitas pelajaran, madrasah, mata pelajaran, materi pokok, kelas, semester, dan alokasi waktu. Yang kedua yaitu tuliskan komponen inti pada KMA ya. Kalau misalkan dari dinas, kita bisa mengambil dari Permendikbud nomor 37. Nah, untuk kompetensi inti atau KI, kita langsung menulisnya angka 1, 2, 3, 4 karena ini menandakan bahwa kompetensi inti 1, 2, 3, 4 ini kita tidak perlu menambahkan KI 1, KI 2, KI 3. Jadi langsung aturannya itu langsung ketika A maka 1, 2, 3, 4. Itu aturan dalam penulisan RPP. Langkah yang ketiga yaitu tuliskan kompetensi dasar dan rumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, kalau di contoh ini kan mengambil dari KMA, sedangkan saya pribadi mengambil dari Permendikbud. Jadi sama saja. Komponen dasar atau KD ini meliputi KD1 yaitu sikap spiritual, KD2 sikap sosial, KD3 pengetahuan, dan KD4 keterampilan. Nah, yang kita ambil itu hanya boleh satu KD pada pengetahuan. Nah, misalkan kita mau mengambil tentang contoh di sini Quran surat Al-Ma'un dan At-Takasur ayat 102. Maka kompetensi dasar dari spiritual yaitu ini dilihat dari KMA nomor 183 atau yang kalau dari Kemendikbud itu pakai Permendikbud ya nomor 37. Nah, 1.2 itu menerima bahwa Al-Ma'un dan At-Takasur ayat 102 sebagai firman Allah. Kemudian yang sikap sosial mengambil 2.2 menjalankan sikap santun kepada orang tua, teman, guru, dan masyarakat. Nah, yang indikator pengetahuan memahami arti dan isi kandungan Quran surat Al-Ma'un dan At-Takasur. Yang keterampilan di sini ada 2 yang diambil karena sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Ma'un, At-Takasur, kemudian mengkomunikasikan kandungan Quran surat Al-Ma'un dan At-Takasur. Nah, sekarang bagaimana merumuskan indikator pencapaian kompetensi? Jadi cara merumuskan indikator pencapaian kompetensi ini bisa kita atur atau bisa kita lakukan atau bisa kita membuat indikator pencapaian sesuai dengan apa yang mau kita ajarkan. Jadi, kalau kompetensi dasar itu sudah dari pemerintah, sedangkan indikator pencapaian kompetensi itu bisa dari kita atau pengembangan kita pribadi dikaitkan dengan materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama, karena indikator pencapaian kompetensi ini
harus memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu nomor. Jadi, nomor indikator pencapaian kompetensi disesuaikan dengan kompetensi dasar. Kalau 1.2 pada kompetensi dasar, maka indikator pencapaian kompetensi 1.2.1. 1 itu mengatakan kompetensi inti atau KI, angka 2 itu nomor pada kompetensi dasar, dan 1 nomor indikator pencapaian kompetensi. Nah, pada indikator pencapaian kompetensi harus melihat KKO atau kata kerja operasional. Nah, kata mengimani firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 107. Kemudian menampilkan, menjelaskan, melafalkan, mempresentasikan. Nah, ini adalah bagian dari kata kerja operasional atau KKO. Nah, langkah keempat yaitu rumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan IPK, indikator pencapaian kompetensi yang memuat unsur ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Nah, ABCD itu audience itu berarti siswanya. Kemudian behavior yaitu tingkah laku, kondisinya bagaimana, dan kemudian memuat apa. Nah, di sini tujuan pembelajaran melalui kegiatan rutin membaca Al-Quran, memahami isinya, peserta didik mengimani isi kandungan Al-Quran. Kemudian langkah keempat, tuliskan inti materi sesuai dengan KD, uraiannya terlampir. Nah, di sini materi pembelajaran yaitu arti, bacaan, dan isi kandungan Quran surat Al-Ma'un dan At-Takasur. Yang selanjutnya langkah ke-6 yaitu tuliskan pendekatan, model, metode pembelajaran yang digunakan berdasarkan tujuan pembelajaran. Pendekatannya menggunakan saintifik, modelnya reading guide atau bacaan terbimbing, metodenya ceramah, tanya jawab, drill, demonstrasi, diskusi, dan presentasi. Langkah ke-7 yaitu tuliskan alat media sumber belajar yang digunakan berdasarkan tujuan dan metode pembelajaran. Di sini alat medianya yaitu LCD proyektor, laptop, sumber belajarnya yaitu berupa buku, Al-Quran terjemah, dan lain sebagainya. Yang langkah ke-8, tuliskan langkah-langkah pembelajaran secara rinci sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mencerminkan pendekatan, model, metode, serta alat media pembelajaran yang telah dipilih dan ditetapkan dengan mengintegrasikan penerapan 4C. Nah, 4C di sini yaitu kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. High order thinking skill, PPK, penguatan pendidikan karakter dan literasi. Jadi inilah langkah penting utamanya, yaitu ada di langkah-langkah, dan ingat unsur 4C, HOTS, dan PPK, penguatan pendidikan karakter dan literasi. Nah, ini contoh untuk 2 kali pertemuan langkah pembelajaran ini. Yang pertama yaitu pertemuan pertama 2 jam pelajaran, kalau SD itu 2 kali 35 menit. Nah, di kegiatan pendahuluan ada kegiatan inti dan ada penutup. Ini untuk pertemuan pertama. Diingat ada kolom 4C, HOTS, dan PPK. Jadi memuat kreatif, critical thinking, komunikatif, kolaboratif. Jadi ketika kita menentukan kegiatan, hal tersebut kita kaitkan dengan 4C, HOTS, dan PPK. Nah, di sini misalkan tentang peserta didik menjawab salam guru dan berdoa bersama. Nah, ini adalah nilai religius. Guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, mengecek kehadiran peserta didik. Nah, ini integritas sebagai guru.
Nah, kemudian di sini kegiatan inti. Kegiatan inti dibagi menjadi 3. Tahap pertama menentukan bacaan yang akan dipelajari. Tahap kedua mengisi lembar tugas. Tahap ketiga diskusi dan presentasi. Tahap keempat simpulan dan penguatan. Jadi karena di sini tentang metodenya tadi di sini ya. Di sini reading guide atau bacaan terbimbing. Maka yang pertama tahap menentukan bacaan akan dipelajari. Nah, kita bisa lihat ketika guru menampilkan sebuah gambar keadaan sosial di sekitar sebuah masjid, itu termasuk critical thinking. Nah, kita bisa lihat selanjutnya setelah kita menentukan dia termasuk 4C-nya apa, kemudian karakternya apa, dan literasinya juga, maka dari situ kita menyimpulkan dari setiap tahapan-tahapan yang kita ambil itu masuk ke 4C, PPK, HOTS, dan literasinya apa kita cantumkan, itu yang terpenting. Nah, untuk alokasi waktu pendahuluan bisa 7 menit atau sampai 10 menit. Kemudian untuk kegiatan inti ini bisa 45 menit sampai 50 menit. Dan untuk kegiatan penutup ini 13 menit sampai 15 menit. Atau disesuaikan karena tadi 2 JP berarti 35 kali 2. Nah, di sini dibagi saja. Tapi diusahakan pembukaan ini tidak terlalu banyak ya. Misalkan mengambil 20 menit sedangkan pembelajaran hanya 30 menit dan penutupan 20 menit misalkan. Diusahakan jangan. Jadi pembukaan tidak usah terlalu lama dan disesuaikan saja. Ini contoh dari LPTK. Kemudian pertemuan kedua. Nah, kita buat bagan lagi untuk pertemuan kedua, langkah-langkah pembelajarannya, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dilihat dari IPK kita, KD-nya apa, KD pengetahuan, dan IPK-nya berapa kita bagi. Misalkan tadi baru membaca surat At-Takasur dan artinya. Kemudian yang ini memahami. Itu yang pertemuan kedua, yaitu mulai memahami isi dari pokok kandungan, misalkan begitu, dan menuliskan. Jadi kita bisa membagi menjadi 2. Sebenarnya 1 KD itu untuk 3 kali pertemuan, tapi RPP-nya kita buat 2. Yang pertama RPP-nya itu untuk 2 kali pertemuan langsung 1 RPP. Nah, nanti yang terakhir 1 RPP untuk 1 kali pertemuan. Nah, di sini jangan lupa langkah yang ke-9, tuliskan rumus penilaian sesuai dengan IPK atau instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaiannya yaitu ada sikap. Yang pertama sikap spiritual. Nah, sikap spiritualnya yaitu ini contoh formatnya. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Bagaimana cara penskorannya juga ada di sini. Pada sikap spiritual. Nah, ini sikap sosial. Sikap sosial yang pertama yaitu kan ada 3 sikap sosial itu. Yang pertama observasi, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian antar teman. Jadi penilaian sikap sosial ada 3. Yang pertama observasi yang dilakukan oleh guru, yang kedua penilaian diri siswa, yang ketiga yaitu penilaian antar teman. Jadi teman juga menilai. Nah, ini adalah form lembar penilaian observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Nah, seperti ini contohnya.
Selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan itu ada kisi-kisi, ada soal, ada tingkat kesulitan dan jenis soal yang kita gunakan. Kemudian ada kunci jawaban. Ya, harus lengkap penilaian pengetahuan. Kemudian ada penskorannya, ada di tingkat kesulitan ini. Bagian tingkat kesulitan mudah itu skornya 15. Sedang 35. Ini ada contoh karena harus 100 ya. Ini ada 4 soal. Nah, 4 ini diusahakan soalnya itu hanya memuat satu indikator. Jadi soal itu misalkan soalnya ada 4, jangan dia satu tapi ada anaknya, soalnya ada anaknya, ada cucunya. Nah, kenapa tidak seharusnya langsung dibuat saja? Kalau 4 gitu. Tidak satu tapi ada anaknya, ada cucunya, ada cicitnya. Gitu sama nanti penskorannya juga lebih mudah. Takutnya ketika kita membuat soal ada anak, ada cucu, ada cicitnya, nanti terlupa soalnya, tidak terjawab. Jadi cukup soalnya itu yang sederhana, maksudnya hanya memuat satu indikator. Diusahakan memuat satu indikator. Untuk indikator juga, indikator penilaian juga harus memuat satu, tidak boleh 2 atau lebih, misalkan dan, serta begitu. Nah, penilaian keterampilan misalkan di sini surat membaca, surat Al-Maun dan At-Takasur. Nah, ini ada penskorannya ya, 1, 2, 3 atau 4. Kalau 1 kurang, 2 sedang, 3 baik, 4 sangat baik. Nah, demikian tadi. Masih ada satu lagi nih. Langkah ke-10 yaitu membuat lembar LKPD dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang dipilih yang perlu diberlakukan LKPD sesuai dengan KD yang kita pilih tadi atau indikator pencapaian kompetensi. Langkah ke-11 membuat materi ajar atau bahan ajar sesuai dengan IPK dari KD. Nah, ini tadi kan terlampir ya pembelajarannya. Nah, demikianlah penjelasan tentang tugas lokakarya pembuatan RPP 1 atau tugas ke-6. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.